Shalom, selamat pagi anak-anak. Kita kembali bertemu lagi di acara sekolah minggu kita di pagi hari ini. Dan Lose Yasmin bersama Pak Paul pasti bersemangat sekali untuk melayani anak-anak di rumah pada pagi hari ini. Dan bukan hanya melayani anak-anak, tetapi Lose Yasmin dan kita semua mau melayani Tuhan untuk hari ini. Nah anak-anak, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini, mari kita menenangkan hati kita di hadapan Tuhan dan kita mau mempersiapkan diri kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami melayani Tuhan, untuk kami memuji nama Tuhan, dan kami juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menolong kami untuk kami menjadi pelaku firman Tuhan yang benar. Tuhan, pakai kami, pakai setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nah anak-anak, kita mau memuji nama Tuhan. Lose percaya bahwa kalian semua rindu untuk memuji Tuhan, bahkan rindu untuk melayani Tuhan. Dan pagi hari ini kita mau mempersiapkan diri kita memuji Tuhan. Kita mau mempersiapkan diri kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu. Kita mau menyanyikan lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Mari kita sambil bertepuk tangan untuk menyanyikan lagu ini. Lagu ini mengatakan bahwa kita mau menjadikan pujian kita sebagai nyanyian buat Tuhan. Hati kita ini penuh dengan nyanyian. Untuk apa? Untuk kita boleh memuji nama Tuhan. Dan sekarang kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan memujikan satu pujian sebagai bentuk persiapan hati kita untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Kita mau mengatakan kepada Tuhan bahwa Tuhan, aku mengasihi Engkau dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau dengan sepenuh jiwaku. Mari kita nyanyikan lagu ini. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita nyanyikan sekali lagi anak-anak. Aku
Shalom adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kalian yang duduk di rumah, yang nonton, yang mengikuti ibadah hari ini, semuanya duduk yang baik, ikuti firman Tuhan dengan baik, dan biarlah firman Tuhan yang akan menuntun kita untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita undang Tuhan untuk menuntun kita melalui doa. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu kalau hari ini kami boleh bersama-sama untuk datang beribadah kepadamu. Kami bersyukur ya Tuhan kalau kesempatan yang Tuhan beri, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Oleh sebab itu, biarlah kesempatan ini kami pakai dengan baik, mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, hari ini Lause mau cerita satu kisah yang menceritakan tentang seorang nabi yang tidak taat. Ternyata di dalam Alkitab ada seorang nabi yang tidak taat. Namun di balik ketidaktaatannya, Allah atau Tuhan kita menyatakan kuasanya. Adik-adik, sebelumnya Lause mau tanya sama kalian, pernahkah kalian disuruh oleh orang tua atau guru di sekolah waktu masih sekolah, atau juga Lause di sekolah minggu untuk melakukan sesuatu, tapi yang kalian lakukan bukan apa yang diperintahkan? Kira-kira bagaimana perasaan orang yang menyuruh kalian itu? Pastinya tidak senang. Dan ini yang terjadi di dalam kehidupan seorang nabi yang akan kita dengarkan kisahnya hari ini. Tentunya kita tahu kisah seorang nabi yang pergi ke tempat yang lain ketika disuruh pergi ke suatu tempat untuk sesuatu hal yang lebih baik yang harusnya dilakukan. Dia adalah Yunus. Yunus yang waktu itu adalah seorang nabi mendengarkan suara Tuhan. Dia dengarkan suara Tuhan, firman Tuhan. Kalau dahulu firman Tuhan itu jelas didengar. Dengan kesempatan itu Allah berbicara kepada Yunus. Yunus, pergilah ke Niniwe. Di sana beritahukan kepada mereka untuk bertobat. Yunus yang kenal tempat itu memilih untuk tidak mau ke sana. Ada beberapa alasan yang dimiliki oleh Yunus untuk tidak mau pergi ke sana. Alasan yang paling utama yaitu orang-orang di sana adalah orang-orang yang memang sangat jahat. Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari pun kita sering kali menemukan orang-orang demikian. Ada orang-orang yang nakal mungkin, atau yang menjengkelkan bagi kita. Terus kita disuruh orang atau disuruh guru kita atau disuruh Lause atau siapa saja untuk menasihati orang itu. Kadang-kadang di dalam hati ini, gak mau, dia udah sakit, menyakiti hati saya, atau dia udah memang anaknya nakal, ngapain lagi dikasih tahu. Yunus melakukan hal demikian. Apa yang terjadi ketika Yunus tidak taat? Ketika Yunus tidak taat, akhirnya dia pergi membeli tiket. Pergi beli tiket ke Yafo dan pergilah dia ke Tarsis. Jadi yang harusnya pergi ke Niniwe, dia pergi ke Tarsis. Akhirnya apa yang terjadi? Kesalahan fatal. Inilah yang terjadi dalam kehidupan Yunus. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika di dalam perjalanan pergi ke Tarsis, Allah menegur Yunus. Allah tegur Yunus dengan menurunkan badai waktu itu. Wah, ini satu hal yang mengerikan sekali. Di tengah laut yang luas, yang dalam, terus ada badai yang besar. Tentunya membuat orang takut, dan orang semuanya takut.
bertanya-tanya, siapa yang membuat kesalahan ini? Yunus pun mengakuinya, saya yang bersalah. Maka dia mengakui itu. Orang-orang di kapal itu membuang dia ke tengah-tengah laut. Apa yang terjadi? Tuhan mengasihi orang-orang pilihannya. Siapa yang sudah dipilih Tuhan, dia dikasihi dan dia tidak akan pernah lepas dari kasih karunia Tuhan itu. Tapi cara Tuhan luar biasa. Dengan menegur Yunus, dia memerintahkan seekor ikan besar untuk menelan Yunus. Seringkali dalam kehidupannya adik-adik pun mungkin seperti demikian. Teguran yang diberikan kepada adik-adik sebenarnya baik. Sebagaimana Yunus. Yunus kan mendapatkan teguran yang baik daripada Tuhan. Tapi caranya mungkin menyakitkan. Tapi di balik itu ada hal yang baik tentunya di balik semua teguran, khususnya teguran daripada Tuhan. Ketika menyadari bahwa itu adalah teguran daripada Tuhan, apa yang dilakukan Yunus? Diceritakan bahwa di dalam perut ikan dia berdoa. Dia punya kesempatan untuk dekat kepada Tuhan. Adik-adik, kalian yang di rumah, yang mungkin juga di dalam keadaan sulit, atau mungkin juga sedang ditegur, datang kepada Tuhan. Jangan melawan, jangan menentang, jangan membuat tingkah yang akhirnya akan mencelakakan. Ingat, Yunus, Tuhan tetap pelihara. Walaupun keadaan sulit, akhirnya diambil komitmen. Tuhan, baik, saya akan pergi ke Niniwe. Oleh karena ketaatan Yunus, apa yang terjadi? Ketika dia boleh dimuntahkan, dia ambil jalan kembali untuk bertobat dan kembali kepada perintah Tuhan. Taat kepada perintah Tuhan. Apa yang terjadi dalam kehidupan Yunus? Dia pun boleh dipakai kembali oleh Tuhan, dan orang-orang yang ada di Niniwe yang mendengarkan berita yang disampaikan oleh Yunus, akhirnya semuanya bertobat. Lihat, kalau kita taat, kalau kita mau dengar nasihat, kalau kita mau terima dengan teguran-teguran yang diberikan kepada kita, ada hal yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita yang lebih baik tentunya. Adik-adik, jangan sakit hati kalau ditegur. Kalau ada yang nasihati, bersyukur. Itu bukti kalau kita masih disayang. Siapapun itu, orang tua kalian, guru kalian, siapapun orang yang menegur kalian, ambil itu sebagai momen untuk melihat apa sih kesalahan saya di balik teguran ini. Berubahlah dan lihatlah, Tuhan akan memakai adik-adik di rumah, dimanapun adik-adik berada. Ingat ya, kehidupan kita ditentukan oleh apa yang kita lakukan hari ini dengan Tuhan. Oleh sebab itu, jangan sampai kita merasakan hal yang sulit karena kesalahan kita sendiri. Tapi melalui kisah Yunus, kita diingatkan kembali untuk berbalik kepada Tuhan. Oke, adik-adik, ada satu ayat firman Tuhan yang tentunya juga akan memberkati kita. Dan firman Tuhan ini akan menjadi satu ayat hafalan kita untuk kita ingat terus apa yang harus kita lakukan ketika kita katakan kita mengasihi Tuhan, kita mau taat kepada Tuhan. Firman Tuhan ini dari Yohanes, Injil Yohanes, pasal 14 ayat 15. Lalu saya akan bacakan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Bersama-sama ya. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dihafalkan ayat ini, ingatlah bahwa ketika kita mengasihi Tuhan, kita akan selalu taat sebagaimana firman Tuhan dinyatakan hari ini. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh belajar melalui firman-Mu, di mana Tuhan begitu sayang kepada kami. Tuhan berikan nasihat, teguran untuk kami boleh menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, yang lebih baik lagi. Karena apapun yang kami lakukan, Tuhan pasti menolong. Tuhan tolong kami Bapa, supaya kami boleh menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, baik di rumah, baik nanti di sekolah, baik dimanapun kami berada. Ajar kami ya Tuhan, untuk kami boleh taat. Karena kami yakin dan percaya di balik ketaatan kami ada hal yang Tuhan mau kerjakan, hal yang luar biasa yang tidak pernah kami pikirkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah anak-anak, pada minggu ini atau bulan ini kita memasuki bulan misi ya anak-anak ya. Dari minggu yang lalu Lause sudah mengingatkan kalian untuk memberikan atau untuk mengumpulkan persembahan misi. Di sini Lause Yasmin sudah menyiapkan satu kotak dan kalian juga diminta untuk menyiapkan kotak untuk persembahan misi. Bukan hanya siapkan kotaknya anak-anak, tetapi bagaimana kita mau memberikan persembahan kita yang digunakan untuk pelayanan misi. Ya, pelayanan misi bukan hanya di gereja kita anak-anak. GKA Pacar mengerjakan satu pelayanan misi yang sangat besar. Jadi persembahan yang kita kumpulkan bukan untuk kita gunakan berfoya-foya, tidak. Tetapi persembahan misi yang kita kumpulkan ini kita gunakan untuk melayani anak-anak, melayani banyak pelayanan misi di luar sana. Misalnya di Gunung Lawu anak-anak, kita ada pelayanan misi di sana. Di Kupang, kita ada pelayanan misi di sana, ada sekolah di sana yang didirikan, bahkan yang dibentuk bekerja sama dengan lembaga lain untuk kita bisa melayani Tuhan lewat pelayanan di sana. Bahkan ada pelayanan rumah sagu di Papua. Mari kita bergandengan tangan anak-anak. Mungkin kita tidak bisa datang ke tempat-tempat itu, tetapi kita bisa memberikan doa kita, bisa memberikan persembahan kita untuk mendukung pelayanan ini. Mari silakan anak-anak mengumpulkan pelayanan untuk misi melalui kotak persembahan yang sudah kalian siapkan. Dan jangan lupa, hari ini juga kita akan mengumpulkan persembahan mingguan kita. Ingat, ini adalah satu bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan kalian boleh mengirimkan persembahan kalian lewat QR Code yang ada di bawah ini. Anak-anak, kalian sudah ikut Zoom Mission belum? Zoom Mission tuh apa sih, Seh? Zoom Mission itu adalah acara Zoom bersama di mana kita mau mendoakan pos-pos pelayanan yang ada di gereja kita. Nah, caranya daftar gampang banget. Kalian bisa klik link yang ada di description box, atau kalau kalian mau tanya-tanya bisa hubungi Lause kelas masing-masing. Acaranya setiap Sabtu jam 4 sore. Nah anak-anak, sekolah minggu kita akan berakhir, tetapi Lause Yasmin selalu mengingatkan kalian, bahkan Lause yang lain mengingatkan kalian untuk selalu mengikuti ibadah online pada jam 8 tepat di hari Minggu. Jangan lupa di channel YouTube GKA Gloria Pacar. Ingat, channel YouTube GKA Gloria Pacar. Sampai ketemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.